Selamat pagi semuanya, good morning. Wow, thank you Bro Tommy yang membuat tempat kita langsung panas gitu ya. Wonders, kita akan membicarakan dalam bulan ini bagaimana kita bisa melihat, mengalami keajaiban Tuhan di dalam hidup kita, di dalam apa yang Tuhan sediakan, di dalam perjalanan kita semuanya. Nah, kita telah belajar dalam beberapa bulan ini tentang kitab Yosua. Perjalanan Yosua dari diberikan perintah Tuhan untuk menggantikan Musa, memasuki tanah perjanjian, dan the journey is not always easy, karena journey itu penuh tantangan demi tantangan, walaupun sudah dijanjikan, tapi tantangan itu harus tetap dialami. Banyak anak-anak Tuhan, dia pikir sudah terima firman Tuhan, terima janjinya, lalu leha-leha. Dia tidak mau melakukan effort, dia tidak mau melakukan berjalan di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Nah, Yosua 3 ayat 5 ini teks kita sepanjang tahun ini sih teman-teman ya, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, yang online dan di rumah. Yosua 3 ayat 5 dikatakan, Joshua said to the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders. Semua katakan wonders. Tuhan akan melakukan hal yang ajaib among you. Wonders tidak untuk diri sendiri, tapi wonders perlu didisplay di antara anak-anak Tuhan. Maka itu tadi dikatakan testimoni itu sangat penting di dalam journey kita semuanya. Wonder, karya Allah yang begitu ajaib. Saya barusan mendapatkan teks daripada teman saya. Dikatakan Pastor Jimmy, thank you untuk doanya 2 minggu yang lalu. Dia sedang mau running salah satu provinsi yang ada di Indonesia ini. Selama ini di kabupaten kami selalu beras aja import dari luar dari provinsi kami. Katanya Indonesia kaya raya. Dan dia telah berusaha hampir 5-7 tahun ini selalu mengalami ya panen dikit gagal, panen dikit gagal. Dan ini kesempatan dia sedang mau running untuk menjadi orang nomor 1 di kabupatennya. Lalu dia katakan kepada orang-orang, apa yang harus aku offer ya? Aku bukan seorang politician, saya tidak pernah terlibat politik, tapi saya seorang pengusaha yang cinta kepada Tuhan. Dan keahlian dia, bukan keahlian dia lah ya, beberapa tahun ini dia mulai belajar bagaimana menghidupkan padi di daerah kabupaten dia yang tidak pernah panen padi. Baru ini, tadi jam 9 seperempat dia teks saya. Happy Sunday Pastor Jimmy, selamat pagi, percaya enggak doa kita dijawab sama Tuhan. Kemarin seluruh orang-orang, para petani-petani daerah kami menyembah Tuhan. Dalam kurung mereka bermacam-macam agama ya. Dan Pastor Jimmy, apa yang terjadi kemarin, minggu kemarin kami panen untuk pertama kali 300 kali lipat daripada apa yang kita harapkan. That's the wonder. Saya katakan, wow, kok bisa? Saya juga nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Lalu dia teks lagi, menurut Pastor Jimmy bagaimana? Saya layak nggak untuk jadi pemimpin nomor 1 di kabupaten saya? Nah, masalah layak atau nggak layak bukan saya yang menentukan, bro. Saya katakan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Do the best, God will do the rest. Lakukan yang terbaik. God will do wonders among you. Nah, kata-kata wonders ini dari kata aslinya yaitu pala. Pala artinya melebihi kemampuan manusia. Sulit untuk dimengerti oleh akal manusia. Sesuatu yang sangat menakjubkan dan istimewa. And this is the kind yang Tuhan sedang mau lakukan di antara Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak ingin mengalami wonders yang Tuhan lakukan, siapkan untuk Anda dan kita semuanya. Let me see your hand, come on. Saudara, saya percaya bahwa ini didesain untuk Anda dan saya. Bukan untuk sekedar pribadi demi pribadi. Selama kondisinya kita ikutin. Mengkuduskan diri kita, just sanctify yourself. Karena tomorrow kita telah membahas masalah tomorrow ini. Karena kalau kita bisa bangun, somebody wake you up, seorang membangunkan Anda, ada assignment, ada hal yang Tuhan ingin kerjakan lewat kehidupan Anda dan saya. Tomorrow, the Lord will do wonders among you. Tuhan akan melakukan hal-hal yang melebihi kemampuan kita. Tuhan akan melakukan hal-hal yang sulit dimengerti oleh akal manusia.
Sesuatu yang menakjubkan dan istimewa. Satu kabupaten yang tidak pernah panen padi selama ini 100% import padi daripada provinsi lain. Sebenarnya bukan tidak bisa melakukan panen, sebenarnya bukan tidak bisa melakukan padi. It's all the politician yang sangat corrupt, yang sangat korupsi, tidak mau memberikan berkat itu dan ternyata di daerah yang dianggap kering ternyata bisa tumbuh padi. Dan dia katakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada orang-orang yang percaya kepada wonders, percaya kepada pala, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang istimewa. Kata pala ini dalam perjanjian lama ditulis kurang lebih 13 kali jemaat Tuhan. 10 kali dari sisi Allah, 3 kali dari sisi manusia. Artinya apa? Artinya mujizat itu secara intervensi firman-Nya melakukan saat kita menggenapi janjinya. Dia intervensi aja. Dia tidak memberikan halo kepada Anda mungkin tidak percaya, tapi dia intervensi melakukan mujizat-mujizat bagi kehidupan Anda dan saya. We all experience. Salah satu nanti kita lihat adalah the wonders of God's redemption. Salah satu yang nanti kita akan bahas dalam minggu-minggu ini. 3 kali memenuhi perjanjian melalui persembahan. When we give a burnt offering, when we give honoring the Lord. Pada waktu kita membawa persembahan kita, Anda menjadi bagian untuk menerima keajaiban daripada Tuhan. It's not our intention untuk para pastoral, untuk memaksa Anda memberikan persembahan. Tidak buatan manusia pada waktu persembahan Anda dikatakan honor. Karena Anda dan saya adalah bagian untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Pala dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, kita telah belajar tentang the life of Joshua. Sudah sampai 11 pasal nih guys ya. Pasal 11 ayat 23 dikatakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Semua telah direbut. Nah, ayat ini, perjanjian ini, janji Allah, janji pala kepada Yosua itu ditulis dalam Yosua pasal 1 ayat 3. Allah berfirman kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. So, jemaat Tuhan sebenarnya sederhana sekali. You just read the history. Anda melihat firman Anda, firman Allah yang diberikan pada Anda, seperti Yosua, semua yang aku telah janjikan kepada Musa, sekarang kamu tinggal jalan aja. Nah, setiap kaki yang kamu taruh dalam tempat berinjak, everything will be given to you. Semuanya aku akan berikan kepada engkau. Nah, Anda tahu bahwa perjalanan Yosua pada waktu keluar dari tanah Mesir masuk tanah perjanjian tidak sekedar mudah saja. Ada momen dia mengalami kekalahan. Ada momen dia mengalami kekecewaan. Ada momen dia hampir give up. Ada momen dia harus deal dengan jemaatnya yang mencuri barang yang milik daripada Allah. There's so many event dalam journey selama 10 pasal ini. And yet the pala, the wonders of God diberikan karena Allah telah keburu janji. Janji Allah tidak pernah diambil kembali. Ini adalah bukti penggenapan daripada janji daripada Tuhan. Dikatakan seluruh negeri itu telah direbut sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang diberikan kepada Musa. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, jelas sekali ketika Tuhan berjanji, when God promise, ketika Tuhan berjanji, keajaiban itu selalu jadi bagian dari janji itu. Bagian kita adalah untuk memuji dan percaya sepenuhnya. When God made a promise, wonders are always in the package. When He make a promise, the wonder itu ada dalam paketnya daripada Allah. That's why tahun ini 2024 tahun yang harus kita imani dalam journey kita. Tuhan, you promise to me lewat kebenaran firman-Mu, lewat gereja di mana Engkau tanam aku saat ini Tuhan, the wonders among you. It's not just for you, but among you. Jadi kalau
semua ada teman-teman Anda dalam ICARE Anda mengalami berkat, Anda harus aminkan. Anda harus percaya walaupun berkatnya belum untuk Anda pada saat ini. Sayangnya banyak orang Kristen gak bisa tepuk tangan kalau melihat temannya mengalami berkat. Diem aja. Harusnya kita be thankful. Wah, Tuhan memberkati kamu ya. Kita mengucap syukur ya. Dan kita bisa percaya Tuhan, apa yang kau lakukan pada teman ICARE-ku, engkau juga bisa lakukan pada kehidupan aku dan keluargaku dan semuanya yang ada di sekitarku. Amin, saudara. So our part is to praise and trust Him fully. Wonder. Jadi begitu banyak berkat-berkat yang gak terhitung sih. Karya keajaiban Tuhan. Bapa Surgawi itu kelewat banyak in the journey of God's wonder. Maka itu tadi kita menyanyikan, Anda gak ngerti, gimana tadi ya Pastor Jos lagunya, God's wonders among all the galaxy. Saya nggak tahu galaksinya itu ada berapa ribu, it's a trillions galaxy. Worship Him. All creation, worship Him. Ini kata-katanya Anda bisa renungkan in our journey dalam kehidupan kita. So many. Nah, kita nggak bisa zoom in begitu banyak, tapi hari ini, minggu-minggu ini kita akan zoom in, wonders apa sih yang tidak boleh kita lupakan. Wonders apa yang harus menjadi bagian kita ini. Empat-empatnya ini yang akan kita bahas dalam bulan ini merupakan bagian daripada apa yang Anda dan saya akan dan harus alami dalam perjalanan Anda mengikuti Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Katakan wonders. Lihat kanan kiri semua, katakan God's wonders. Itu ya, terjadi dalam hidup Anda. Yang pertama adalah God's wonders in God's creation. Dalam penciptaan daripada Allah akan terjadi wonder, keajaiban penciptaannya. And then yang kedua nanti kita membahas the wonders of God's masterpiece. Bagaimana keajaiban daripada kejadian Anda dan saya. Hopefully secara intelektual kita bisa menerima, secara spirit by faith kita bisa menerima, sehingga Anda bisa mengalami, ingat bagian kita hanya to trust Him and praise Him fully with all of our hearts. Yang ketiga, wonders of God's redemption. Keajaiban daripada keselamatan bagi manusia yang percaya kepada Dia. Dan yang terakhir nanti kita membicarakan wonders among God's people. Keajaiban bagi Anda now. Bukan yesterday saja, tapi now. Kita akan zoom in itu bersama-sama dan pagi ini kita akan membicarakan tentang the wonders of God's creations in a journey daripada apa yang Tuhan ciptakan di dalam perjalanan kita semuanya. Dan kita membicarakan penciptaan Tuhan, God's creation. Kita sedang di-challenge karena begitu banyak teori dari evolution, anak-anak Anda akan bertanya pertanyaan ini, lalu dari teori-teori lainnya, naturalism artinya semuanya natural, tidak ada terjadi, just happen, whatever happen is happen. Ada juga yang dari teori-teori lainnya, misalnya Big Bang Theory, artinya alam semesta itu just evolve by itself, sehingga ada begitu saja itu ya. There's so many teori tentang God's creation dan banyak anak-anak Tuhan tidak mampu untuk menjawabnya, tidak mampu untuk mendebate. Lalu Anda kaget karena anak-anak Anda sekolah di sekolah yang sangat sekuler sekali, yang anti-God, lalu balik bertanya kepada Anda atau di sekolah minggu yang tidak pernah di well prepare, sehingga tidak tahu seolah-olah dari out of the molecule somewhere tiba-tiba terjadi saja. That's not the way the creation. Dan kita hopefully dalam beberapa menit ini bisa firman Tuhan bisa menolong kita untuk kita punya dasar yang sangat solid sekali tentang the creations of God. Bagaimana penciptaan Allah, bagaimana sampai terjadinya tiap hari 1 sampai hari ke-6, lalu hari ke-7 dan seterusnya. Dan kita akan membahas bersama-sama ya teman-teman ya. Dan kita tidak bisa lihat dari semua kacamata, semua teori itu, karena semua teori semuanya bersifat assumption, semuanya bisa bersifat asumsi, semuanya bersifat daripada validasi daripada apa yang mereka percayai, walaupun masih ada penemuan-penemuan seterusnya.
Tapi ada satu perkataan yang sebenarnya satu deklarasi yang tidak perlu membutuhkan validasi daripada banyak orang karena ditulis very specific secara writing historian maupun writing di dalam ancient day, bahkan di dalam all religion, dan mereka melihat itu semuanya, dan kita bisa melihat bagaimana penciptaan itu pada mulanya. Dan kita akan teropong dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Hopefully Kejadian 1 dan Kejadian 2, hanya 2 pasal akan menolong kita untuk mengerti kenapa sih creation itu terjadi. Bagaimana penciptaan daripada Allah. In the beginning, God created. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created. Nah, kata-kata ini dalam bahasa aslinya adalah Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. In the beginning of the beginning, Bereshit. Pada mulanya in the beginning. Ini menyatakan keagungan dan segala pribadi daripada Allah sendiri. Untuk kita boleh memahami skala penciptaan. In the beginning of the beginning. Jadi sebelum ini nothing. Tidak ada apa-apa. In the beginning and then God. In the beginning God. Dia memberikan deklarasi. Dia tidak memberikan ruang untuk people melakukan assumption. Nah, manusia memang berusaha untuk melakukan segala penelitiannya, kepintarannya dan sebagainya. Tapi God memberikan deklarasi sangat jelas sekali. In the beginning, Bereshit bara. Dan dia mengenalkan dirinya sebagai Elohim. Elohim. Bara menceritakan tentang to create and to shape something. New conditions out of nothing. Sebelum ada apa-apanya diciptakannya lah. Dan pribadinya adalah the God's majesty and power as the creator of the universe. Bereshit bara Elohim. Jadi in the beginnings dari segalanya. Bahkan Anda bisa melihat waktu itu bumi belum berbentuk and very empty, kosong, gelap gulita memenuhi samudra raya. Gelap gulita. Berapa banyak pernah mengalami daerah Anda atau di Jakarta lately ini, saya tinggal di Karawaci, kemarin gelap sekali, lalu hujan sekali. Bagi banyak orang nggak senang itu. Tapi ada momen-momen memang senang, tapi kalau itu terus, mungkin kita mulai khawatir. Ya kan, mengalami kegelapan. Saya nggak bisa lupakan pernah waktu saya menyetir, saya sama istri sama Stacy sedang di Europe itu ya, winter. Lalu saya pikir ya nyetir ya jam 2 oke lah ya. Lalu sampai di sana mungkin jam 5 itu salah satu tujuan kota itu ya. Tiba-tiba jam 2 itu udah gelap sekali winter. Dan jalan cuman one line, satu line dan satu line opposite. Jadi sangat kecil sekali. Saya nggak pernah lupakan itu momen itu ya. Istri saya sama Stacy tetap aja tertidur karena kecapean. Saya muter lagu udah tambah panik karena saya harus melihat karena waktu itu tetap very dark gitu. Dan sepanjang jalan hampir 1,5 jam mungkin ya. 1,5 jam, jam 2 itu ya. Dan ternyata nggak terlalu jauh, harusnya cukup 2 jam. Tapi ya perjalanannya menjadi 2,5 jam sampai 3 jam. Sehingga saya tidak bisa lupakan selama 3 jam itu, saya nyetir sendiri sambil berdoa dan berbahasa roh. To equip myself, karena it's very dark, saya nggak pernah nyetir situ. Kalau di Amerika sih saya nggak terlalu takut ya. Ini di Europe, saya nggak pernah nyetir daerah situ, tiba-tiba very dark. Sangat gelap sekali. Seperti jam 10 malam, padahal ini jam 2 siang. You can get the feeling itu ya. Anda bisa bayangkan pada saat itu bumi nggak berbentuk dan kosong, empty, dan mengalami gelap gulita.
gelap gulita, the darkness, gelap gulita. Menutupi samudra raya. Think about it, Anda bisa bayangkan itu. Anda bisa bayangkan Anda sedang di beach, doesn't matter, mau di Bali kek, mau di Bajo kek, sedang beautiful, tiba-tiba the dark, gelap sekali. I'm sure, ya, Anda akan mengalami ketakutan. Tapi di sini dikatakan, Bereshit bara Elohim. Creation. Ini misteri terbesar dari alam semesta. Semua teori sains. Tapi Tuhan tidak memberikan room for speculation. Trademark daripada Elohim sangat besar sekali dalam perjalanan kita semuanya. Kita perlu menyadari bahwa in the beginning God created out of nothing, dari tidak ada apa-apanya, and then creation selalu by the word. By the word. Ini merupakan kejadian satu ini sebenarnya Tuhan itu nggak perlu sih mengaku-ngaku seperti kita manusia untuk melakukan profilnya. Tuhan nggak perlu. Tapi di sini jemaat Tuhan harus tahu bahwa this is the first and the last self-revelations of God Himself. Dia sendiri membuat revelationsnya yang luar biasa. I'm the God of Elohim. Dia tidak pernah menciptakan apapun juga tanpa ngomong, tanpa speaking. So God's word, Anda harus tahu firman Allah itu begitu powerfulnya. Firman Allah itu mengandung kadar kekekalan. We cannot take it lightly. It's very important untuk kita take a note. Karena kita nggak terlalu pinter. We don't want to waste the time. Karena tomorrow kita diajak untuk redeem. Untuk menyelamatkan, untuk menggunakan waktu se-efficient meeting. Se-efficient mungkin. God's word is alive. Bumi dan isinya lenyap, tapi firmanku tinggal selama-lamanya. The word in the beginning, God created, dan dia selalu out of nothing, selalu dia berfirman. Baru terjadilah apa yang dia ingin ciptakan. So when God speak, wonders happen. Waktu dia berbicara, mujizatnya terjadi. 7 kali dikatakan berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 14, ayat 20, ayat 24. Dewan hari 1, hari 2, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, bahkan nanti hari ketujuh. Dia selalu berfirman. Dia berfirman. 7 kali Allah berbicara, 7 kali keajaiban terjadi. Pak Jimmy, kenapa dia berbicara aku gak pernah mengalami? Maybe 3 hal pala tadi Anda dan saya tidak meresponinya. Maybe Anda take it lightly pada waktu Allah berbicara. Mungkin Anda take it lightly minggu demi minggu kalau firman disampaikan dari tempat ini. It doesn't matter who yang menyampaikan firman, is the word. Seringkali kita take it lightly. Padahal firman itu mempunyai kadar untuk wonders terjadi dalam perjalanan Anda dan saya. 7 times. 7 kali Allah berbicara, 7 kali keajaiban terjadi. Ingat ya, firman bukan janji yang diam, tapi perkataan yang punya kuasa untuk menciptakan di dalam journey kita semua. Memberi jalan keluar, memberi kesembuhan, pemulihan, solusi in everything in journey in our life. Firman yang menciptakan dunia ini saat ini tinggal dalam diri Anda dan saya. Untuk menolong kita mengalami keajaibannya. Same word, same firman yang kejadian 1 ini, baru pasal 1, 7 kali dia berbicara, you know everything's happens. Gitu ya. The same word itu tinggal dalam diri Anda dan saya. Ada biji keajaiban inside of you. Inside of every one of us.
Ada amin. Sekali lagi saya ingin ulangi, ada kebenaran firman yang membuat kepala keajaban itu tinggal the same firman yang sama menciptakan, firman itu juga tinggal dalam diri Anda dan saya. Jadi firman yang sama yang menciptakan juga tinggal dalam diri Anda dan saya. Jadi firman yang sama 7 times, penciptaannya sangat teratur, sangat penuh dengan dinamikanya. The same word tinggal dalam hidup Anda dan saya now. Saya tidak ada waktu untuk menceritakan semuanya. Hopefully minggu demi minggu Anda tidak miss ini. Seperti tadi teman saya, kabupatennya nggak pernah panen padi selama 70 tahun sejak Indonesia merdeka. Nobody cares. Tapi dia 5 tahun tidak ada bayangan mau memimpin kabupatennya. Tiba-tiba Tuhan kasih firman dalam hidupnya, kamu harus jadi berkat untuk kabupatenmu. Apa caranya? Kasih makan mereka. Gimana caranya? Tanam padi. Impossible. Gak pernah. Do it. Dia belajar, tiba-tiba divine journey, ketemu orang yang jago membuat padi, dan dicoba 2 tahun ini, gagal ya itu ya. Tapi hari ini, minggu kemarin, karena hujan mungkin lebat, bagus, dia katakan, Pak Jimmy, pertama kalinya 300 kali panen. Sebelumnya tidak pernah panen. The same word that create this world live in you. Speaking wonder untuk Anda dan saya. Everyone wonders. When God created it always purposely. Pada waktu Tuhan menciptakan selalu ada tujuan yang sangat jelas sekali. Hari pertama, Kejadian 1 ya, nanti dibaca di rumah ya. Ambil waktu sebelum tidur. Just 1 chapter. 1 chapter nanti ditambah 2 chapter cuma sebagian saja. So that your understanding will expand. Pengertian Anda akan diperbaharui, diperluas. Lalu iman Anda akan grounded. Karena when you understand Genesis, the rest of them is in the beginning. Bahkan sampai akhirnya dia akan melakukan wonders itu dalam hidup Anda dan saya. Hari yang pertama jelas sekali. Cahaya dan kegelapan dipisahkan. Hari kedua langit terbentuk dengan memisahkan air. Hari ketiga daratan kering muncul. Vegetasi mulai tumbuh. Hari keempat, benda-benda langit, matahari, bulan, bintang diciptakan untuk menyediakan cahaya dan menandai waktu. Hari kelima, kehidupan laut dan burung diciptakan. Hari keenam, hewan darat dan manusia diciptakan. Semuanya diciptakannya bukan dengan accident, bukan bahasa Jawa delalah, tapi diciptakannya dengan sebuah intention, keniatan dan tujuan. Lalu dia mendeklar semuanya itu baik. All is good. Semuanya itu baik. Diciptakan semuanya itu baik. 6 hari Allah mulai bekerja day 1, day 2, day 3, hari keempat, hari kelima, hari keenam, secara kategori, secara unity, secara framework sangat jelas sekali. Dia enggak seperti puzzle kadang-kadang salah lalu diganti lagi. He speaks, something happen right away. Sesuatu terjadi karena ada tujuan yang jelas, ada niat yang jelas yang diberikan Allah untuk manusia itu. Dan dia mendeklar semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Maka itu kalau sudah berada di dunia ini, tujuan kita adalah bagaimana kita tidak merusak apa yang Tuhan ciptakan ini. Everyone, every politician yang mendengar firman ini, setiap pengusaha yang mendengar firman ini, setiap anak-anak Tuhan mendengar firman ini, kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan semua itu dengan sebuah niat dan tujuan, dan semua yang diciptakannya adalah baik. All is good, semuanya itu baik. Setiap cerita hidup kita adalah desain yang direncanakan dengan niat
dan pasti memiliki tujuan. So saya tidak mau Anda melihat hanya creation saja, tapi mulai hari ini kita melihat reflection daripada diri kita sendiri. Semua cerita hidup ini sudah didesain, direncanakan dengan niat, dan pasti memiliki tujuan. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami kegagalan. Joshua 11 pasal Anda bisa melihat the pain of the journey, and yet the bala, wonder, itu terjadi di dalam kehidupan daripada Yosua dan umat Israel pada saat itu. Cahaya, Anda tahu, menyediakan dasar untuk sebuah kehidupan. Cahaya, rhythm of siang dan malam. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada cahaya itu. Anda bisa bayangkan kalau gelapnya 20 jam, gelap itu. Gak ada terang. Kemarin saya ketemu dengan salah satu sahabat, bukan sahabat lah, dulu staf saya. Dulu dia staf saya, dia Pastor Jimmy, kalau gak ada kamu, aku gak bisa seperti ini. Saya sendiri udah agak lupa, tapi setelah lihat wajahnya, memori, wow. Dia dari satu kota yang kecil sekali, datang ke Jakarta, I think he was 16 or 17 itu ya. Kerjaannya waktu itu bantuin saya duplicate kaset-kaset khotbah, tahu ya. Zaman dulu kan ada kaset di duplicate lalu dijual. Kerjaannya begitu. Sampai akhirnya dia sekolah teologi, dokter, sekarang udah dokter, dengan major 2 major. Dia menjadi staf ahli khusus Menteri Investasi. Pastor Jimmy, sekarang Tuhan bawa saya menjadi staf khusus. Kerjaanmu apa? Ya segala yang gak bisa diurus dia, saya urus. Wih, hebat banget. Lalu dia menceritakan, ya I don't think I do much. Tapi dia bisa menceritakan ini semua, bagaimana kalau gak ada you yang mempercayai kebodohan saya gak bisa seperti ini. Lalu gak cuma itu saja, saya sekarang salah satu komisaris lah di PLN. Kenapa? Saya cuma punya satu mimpi, supaya menerangi desa-desa yang gak ada terang di Indonesia ini. Bukankah ini panggilan kita, PJO? Ini luar biasa. Tepuk tangannya yang 100% sama yang itu kerasa sekali. Kenapa enggak gua? Tunggu. Bagian kamu datang. Katakan kanan kiri Anda, senyum dong bagianmu, wonder akan terjadi. Wonder in your life akan terjadi. Langit dan lautan menciptakan lingkungan yang berbeda sekali. Daratan, sumber makanan, habitat, kelangsungan hidup semua makhluk. Benda-benda langit mengatur waktu musim, siklus pertanian, sistem navigasi. He is very smart, the Elohim. He is the God, the source of all the universe. Tadi lagu kedua Pastor Joe ngajak kita, wow, hopefully kalau kita tahu ini God of all creations, worship Him. When He gives life, He aims for unity. Jadi semua diciptakan ini supaya ada kerukunan, supaya ada unity in life. Kesatuan selalu jadi bagian dari rencana penciptaan. The power of unity, tumbuhan dan pohon. Ayat 11-13. Benda-benda langit ayat 14 sampai 18. Kehidupan laut dan burung ayat 20 sampai 23. Hewan darat, manusia ayat 24 sampai 26. Semuanya berikan the unity of God. Sebenarnya beberapa komentari mengatakan bahwa pasal 1 kejadian ini sebenarnya adalah a song. Karena repetitions, demi repetitions. A poetic song sebenarnya. Jadi bukan sekedar deklarasi. When God mengatakan declare, dia melakukan poetik dan ini sebuah lagu. Nah kalau lagu itu biasanya selalu membawa the connection. Invitations for everybody atau invitations untuk kita bisa menghargai orang di atas kita semuanya. It's a songs untuk kita bisa melihat all creation. Semua ciptaan Tuhan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling berfungsi. Semuanya jadi satu semuanya.
In the next 5 minutes, I want you to pay attention. What is the goal of all creations ini? Tujuannya apa sih? What is? 1 bulan ini I was shocked, study, saya nggak mau sekedar firman untuk memberikan scientific truth itu. Nothing to prove is there. You don't believe it, it's up to you, it's there. Ada bulan, you nggak percaya bulan. Yang membuat bulan monkey is up to you, is bulan there. Matahari is there, itu ya. Hujan is there, laut is there. Pohon-pohon ada, semuanya. The ultimate goal of creation. This is shocking, this is the enlightenment, this is menyegarkan hati saya kembali. Kalau Anda ngelihat dari hari 1 sampai hari ke-6, dia menciptakan bukan 6 hari saja, 7 days. Nah, kita ngelihat nih sebentar, setelah kejadian 1, maju sedikit nih kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi, dan segala isinya. Selesai nih. Perhatikan baik-baik nih. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ini bukan berarti Tuhan kecapean lalu gua dia dulu udah duduk. No. He is Elohim. He is Elohim. The God of Almighty and all powers. The creator of universe. Jadi tidak ada istilah tiredness, tidak ada kader letih itu dalam diri Allah. Karena dia dari awal, alfa dan omega. Gak ada, dia tidak operate seperti Anda dan saya membutuhkan rest. Gak demikian. Di hari ke-7 ini sesuatu terjadi secara luar biasa. Melihat begitu banyaknya. Dia istirahat. Lalu what happened di hari ke-7 ini? Ini yang menjadi perhatian untuk kita semuanya. Di hari ke-7 inilah yang terjadi. Pasal yang 2 ayat yang ketiga tambah 1 ayat lagi. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini luar biasa. Pada hari ke-7, He extend a day of holiness. He extend one day to bless. He extend one day untuk mengalami the Sabbath, the rest. He extend just one day. In the day of 7, di hari ke-7 itulah, lalu Allah bless. All creation cannot function properly sebelum dia bless. Manusia tidak bisa fungsi dengan baik. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 setelah diciptakan manusia itu. The first word dan Allah memberkati. God bless. All creations itu bless. Ini kedahsyatan daripada Allah. Dia bless hari yang ke-7. Dia memberkati semua dari hari 1 sampai hari ke-6. Di hari ke-7, He bless semua yang dia ciptakan. And then menguduskannya, sanctify. And then God rest. So 6 hari ini diciptakan oleh Allah supaya Anda dan saya bisa memasuki hari yang ke-7 itu. So that you can bless, so that you can live holy, so that you can experience God's rest in your life. That's the ultimate goal of creation. Jadi penciptaan itu goalnya is just one thing. Untuk Anda dan saya bisa memasuki the Sabbath rest and the holiness of God. Ini luar biasa. To experience Sabbath. Dia ciptakan semuanya ini terus tidak membuat hidup Anda painful. That's not God's purpose. Membuat hidup Anda mengalami tujuan yang tidak pasti atau Anda ingin mengalami seolah gua ingin bunuh diri dan nggak ada tujuan Allah, enggak. Semua boleh diizinkan, tapi Anda harus tahu you can experience God's rest in the times of struggling. Anda bisa mengalami kekudusan Allah in the times of temptation.
Anda bisa mengalami tantangan, Anda bisa mengalami masih hutang banyak orang in the midst of God's bless you. So you need the seed of wonder itu mengerjakan in your life. So Anda harus tahu bahwa I'm part of God's creation. Aku bagian daripada penciptaan daripada Allah itu. He will do powerfully. So the ultimate goal of creation sebenarnya adalah Sabbath rest and holiness. The ultimate goal of creation adalah hubungan dengan Tuhan. Dia ciptakan semuanya itu, lalu He sanctify. Supaya kita bisa hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita punya the day of rest to worship God. So I believe in Sunday celebration is a day for me to worship God. Ini hari di mana I'm looking forward. I want to be in the first of the day when I worship my God. Many of you mungkin take it lightly. Ya gua datang apa adanya deh. Okay 9:15 lah. Oh gak apa-apa waktu khotbah selesai gua kabur. So today I want you to change the mindset. Today is the fulfillment of God's creation so that I can experience God's rest. In the midst of your struggling, di tengah-tengah pergumulan Anda mengangkat tangan. God, you know I need the pala. I need your wonder. I need your wonder. Oh Tuhan, utangku masih banyak. Nothing you can do, you just shift it your minds and trust Him. God, I need the pala. Help me to overcome all of these things. God's rest. Dia katakan jangan khawatir. Burung di udara aja aku pelihara. Pohon aja aku perbaiki, apalagi hidup Anda. Why you struggling? Why you have to cheat? Kenapa kita harus menipu kanan kiri? Kenapa kita harus menjual kebenaran demi semangkok kacang merah? The creations, the ultimate goal, corporate celebration. Ini penting loh guys, corporate celebration ini bukan ritual, I hope not. Saya harap Anda datang bukan store muka untuk pemimpin Anda, gak ada gunanya. Tapi gak cuma celebration aja. You listen instruksi daripada Allah, boom, boom, boom. Ini bagian supaya pala Anda, 3 bagian yang Anda mau untuk terjadi dalam hidup Anda dilakukan karena begitu banyak musuh di sana ingin menghancurkan the seed of wonders in your life. Ini luar biasa. The nature sings the goodness of God. Maka itu Mazmur 148, call for all creation to worship the Lord. Mazmur 19 dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bahkan di stretch sampai the book of Revelation. Wahyu 5:13, semua makhluk di surga, di bumi, di bawah bumi, di laut. Memuji dan hormat atas kuasanya. That's what the purpose of God's creation. Supaya Anda dan saya bisa memasuki Sabat and holiness. Kekudusan daripada Allah. Gak mungkin Anda melihat Niagara Falls. Gak mungkin Anda melihat Grand Canyon, lalu Anda dengerin musik, the beauty. Sangat sulit mungkin Anda berhadapan itu, lalu Anda tidak dijamah hati Anda. The touch of God, God's creation. Dia menunggu setelah semuanya 6 ada manusia. Bukan hari ke-7 dia leha-leha, enggak. Bless, berkati semuanya. Untuk apa ciptaan diberkati? Supaya Anda dan saya bisa makan. Gak apapun you do nothing, He still bless you. Ini wonder. Rest. Sabat. Dikatakan 6 hari. Tapi hari ke-7 sabat itu bukan doing nothing. Sabat itu we encourage ourselves intentionally bersama istri, bersama anak. Saturday masukin Sunday, this is part of the Sabbath day, you worship God, nanti makan bersama keluarga, bersama teman, saling mendoakan, God is a good God, dan kita mengucap syukur, Anda mendiskusikan firman yang ditabur tempat ini, Anda mendigest, Anda mencatat, sharing, saling mendoakan, and with the whole family, you enjoy entah di mall, entah di restoran, entah di tempat holiday, wherever you are, every man needs a Sabbath day. That's what I'm trying to say. Every one of you.
Bapak kita aja, God rested. Don't try to be more than God. Sabbath day. Sometimes you need to shut down your social media, you shut down your WA. You don't have to, dunia nggak usah nunggu untuk jawaban Anda. It's okay, sorry, I need to expend Sabbath with my family. You mulai worship God, and then Sunday di sini. Begitu dahsyat, holy forever. What is the purpose of Sabbath? Kita pengen berdiri, Pastor Josh. Perhatikan baik-baik, menikmati ciptaannya dan hidup kudus untuk memuliakan Dia selamanya. That's what the purpose of God's creation dalam kehidupan kita. Yuk kita baca bersama-sama yaitu 1, 2, 3. Menikmati ciptaannya dan hidup kudus untuk memuliakan Dia selamanya. That's what the ultimate goal of God's creations. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk setiap kami semuanya. Give us a clear understanding supaya kami boleh mengerti rencanamu yang begitu dahsyat di dalam perjalanan kami semua. You are holy, all creation worship Him. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Yes, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. All the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. All creations rise, holy. All creations rise, holy. You are lifted high, holy forever. All the angels cry, all creations cries, you are lifted high, holy forever.
are wonderful, oh Lord. You are God. Bapa Surgawi, bawa kami di dalam the climax of your creations, Tuhan. Kami boleh ada dalam the blessing of God, the sanctification, kekudusan daripada Allah. Dan kami boleh mengalami sabat-Mu ya Tuhan, the rest with you. Almighty God, pagi hari ini ya Tuhan, yang lemah dikuatkan. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap mental health, setiap kepeningan, setiap kebimbangan, setiap kekhawatiran, ketakutan. Barashit bara Elohim. You are the God of Elohim, the creator of universe. All majesty, all power belong to you. Engkau mampu dari yang tidak ada, awal daripada segala awal. Almighty God, yang di rumah Engkau jamah bersama keluarga mereka. Di tempat ini, the presence of God, you are holy forever. Tuhan, berikan pada kami pengertian the ultimate daripada creations Engkau, untuk kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan. Hidup kudus, memuliakan Engkau selama-lamanya. Kiara la bakara, masing-masing berdoa dalam Tuhan. Kire bekata da. Oh Tuhan, aku berdoa keluarga demi keluarga. Oh, you are awesome, you are beautiful, oh God. Oh rashikata da bakara shikata da. Oh, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan pada hari ini. Oh, jemaat Tuhan, mari. Kalau Engkau berdekatan dengan keluarga-Mu, pray with family after family. Oh Father, in the name of Jesus, aku berdoa ya Tuhan. Oh, penciptaan-Mu ya Tuhan, your creations. Oh Tuhan, terima kasih untuk kami boleh masuk di hari yang ke-7 itu Tuhan. Every week, one day for every week, oh God, untuk kami boleh mengerti. You created the whole things, oh God. Supaya kami boleh menikmati semua ciptaan-Mu. Supaya kami boleh hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Supaya kami hidup dalam rest daripada Engkau sendiri. Oh Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, you are worthy. Mari kita angkat roti ini bersama-sama. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hari ini aku berdoa untuk kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, terjadi atas hidup kami. Every one of us will experience the Barasit bara Elohim in the beginning of the beginning. Bahkan izinkan keluarga kami di Engkau riset juga enggak apa-apa ya Tuhan. Bisnis kami Engkau riset, pelayanan kami Engkau riset ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti penciptaan-Mu yang begitu ajaib ini. The wonders of your creation. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah Kau pecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu hingga saat ini. As we partake, saat kami makan bersama-sama, kuasa penciptaan-Mu, the pala, boleh nyata dalam kehidupan kami. Mari kita makan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk cawan ini ya Tuhan. Darah anak domba Allah yang telah Kau curahkan ribuan tahun yang lalu. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, saat kami meminumnya, bagian tubuh yang tidak normal, yang sakit boleh mengalami kesembuhan ya Tuhan. Yang lemah boleh mengalami penguatan, kesegaran daripada Allah. Bapa, aku berdoa the fresh revelations of Elohim ada dalam kehidupan kami. A fresh revelation of creations ada dalam kehidupan kami. A fresh revelation of Sabbath, oh God. Untuk kami mempunyai the day of rest. To worship you, oh Tuhan. Intentionally to lift up our hand. Untuk bersekutu, bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Setiap minggu, satu hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Mari kita minum cawan ini dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh, thank you Lord. Yes, Lord. All creation's cry. Yes, Lord. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. All creatures cry. Holy, all creations cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. All the angels cry. All the angels cry. Holy, all creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Bapa Surgawi, aku berdoa, I speak your holiness ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa, aku lepaskan roh kekudusan-Mu ke seluruh jemaat-Mu. Aku lepaskan roh kekudusan untuk setiap keluarga demi keluarga di rumah dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, your sanctification ya Tuhan, pengudusan-Mu yang hari lepas hari tak henti-hentinya. Ada dalam kehidupan keluarga demi keluarga, ada kehidupan dalam pribadi demi pribadi. Tuhan, aku berdoa bawa kami kepada the completeness of your creation. Untuk kami masuki hari ke-7 bersama dengan Engkau. To experience the echo when you said, I bless, God bless. Biarlah echo itu ada pada hidup kami ya Tuhan. Dan pada waktu you made it holy, Engkau membuat kudus ya Tuhan. Semua barang yang kami miliki, semua harta benda yang kami miliki, kuduskan ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Everything that we have belong to you. So we ask you to make it holy ya Tuhan. Dan bawa kami kepada istirahat-Mu, the rest. So that we all can work from your rest ya Tuhan. Dalam journey kami. Oh, what a beautiful of your creation, so God. The wonders of your creation boleh dialami oleh setiap kami semuanya. Jemaat Tuhan pada hari ini, jika engkau mendengar firman Tuhan melakukan dengan segenap hatimu, Allah akan memberkati engkau. Yang memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah. Sehingga engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah akan mengangkat engkau menjadi kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bisa katakan, God bless you church. Happy Sunday.